Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di awal tahun 2021 ini ada beberapa planning yang saya rencanakan khusus untuk tahun 2021. Nah, jika teman-teman atau Anda mengikuti saya di postingan terakhir di blog saya itu di judulnya 5 rencana besar bisnis saya di tahun 2021. Nah, salah satunya adalah rencana besar saya mengganti nama domain website saya dengan harapan untuk memperbaiki atau merebrand personal branding agar menjadi lebih baik lagi. And this is adalah hasil rebranding dari website saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ini sebenarnya masih 80% ya, belum 100% sesuai keinginan saya, masih 80%. Nah, kesempatan kali ini awalnya saya ingin membuat sebuah artikel untuk memberikan sharing ya ke teman-teman. Kalau teman-teman punya rencana atau niat ingin membuat website baru atau mengganti website yang lama ke website yang baru atau memindahkan dari domain yang lama ke domain yang baru, mungkin apa yang saya lakukan ini bisa memberikan referensi atau insight bagaimana Anda bisa melakukannya dengan baik, tentunya dengan cara saya. Nah, inilah hasil dari rebranding dan mengubah, memindahkan. Sebenarnya sih ini memindahkan ya. Jika sebelumnya domain saya itu adalah maulaniagus.com ya, nama saya yang dibalik. Karena waktu saya membuat ini 2017, saya membuat website Maulani Agus ini tahun 2017. Itu sebentar, saya akan masuk. Ketika saya ingin mendapatkan domain Agus Maulani itu entah kenapa tidak bisa, ada yang menggunakan, sehingga saya memutuskan atas usul dari mentor saya, dibalik aja namanya Mas, maulaniagus.com, dan akhirnya muncullah maulaniagus.com ini website yang dari 2017 saya buat dan saya optimasi ya. Sudah banyak traffic, tidak terlalu banyak lah menurut saya, tapi cukup lah trafficnya. Tiap bulan tuh pasti ada traffic yang datang dari Google. Nah ini dia. Nah karena sering tertukar ya, dan juga saya menilai bahwa website ini sebenarnya bagus, tidak ada masalah. Cuman saya ingin merebranding lagi dan ingin memperbaiki personal branding, hingga akhirnya saya memutuskan dan membuat rencana ini sih sebenarnya udah tahun 2020, cuman saya akan realisasikan di tahun 2021. Nah inilah jadinya saya pindahkan, sebenarnya intinya memindahkan aset postingan, image, kemudian data-data saya di domain yang baru, yaitu di agusmaulani.com. Nah, apa yang saya lakukan ketika saya merubah nama domain ini atau memindahkan website saya ini, yang bisa dibilang ini juga membuat website baru dari nol karena domain yang baru. Nah, yang saya lakukan ini saya akan sharingkan ke teman-teman, semoga bisa memberikan insight bermanfaat bagi teman-teman yang sedang saat ini ingin memutuskan untuk mengganti website baru atau ingin membuat website baru ya. Nah, ini adalah project rebranding my personal website. Nah, ini dia halamannya. Di sekarang domainnya adalah www.agusmaulani.com. Ya, jadi saya mengganti nama domain yang pertama pasti ya. Kemudian setelah saya mengganti nama domain, ketika saya pastikan bahwa domain agusmaulani.com itu bisa saya beli, bisa saya dapatkan, saya langsung bayar layanannya, saya bayar domainnya langsung. Namun saya eksekusi di tahun 2021, yang sebenarnya domainnya udah saya beli tahun 2020, 2019 akhir kalau nggak salah. Cuman saya baru bisa eksekusi di tahun 2021 ini. Nah, setelah saya ganti domain, nah karena saya menggunakan layanan, kalau teman-teman ngikutin saya menggunakan layanan dari Hostinger, baik hosting, domain, ini sudah saya gunakan sejak tahun 2016 sampai sekarang masih saya gunakan, dan saya belum berminat atau belum mau pindah ke layanan atau provider hosting lain karena Hostinger ini cukup memuaskan buat saya ya, bagi saya ya cukup memuaskan. Yang paling memuaskan dari layanan Hostinger ini adalah respon dari customer service-nya, ini yang saya tidak dapatkan dari penyedia hosting lain, karena saya pernah menggunakan layanan hosting dari provider lain. Ketika saya menggunakan Hostinger, itu layanan customer service-nya itu lebih cepat lah ya, terlebih jika Anda mengambil paket yang bisnis. Nah, itu yang pertama, saya mengganti domain. Nah, setelah mengganti nama domain, tentunya ini yang sangat penting dan krusial menurut saya, bagi saya, dan saya yakin beberapa praktisi di SEO juga atau praktisi website sangat menganjurkan untuk Anda menginstal atau menggunakan sertifikat SSL. Apa itu? Singkatan dari Secure Socket Layer. Nah, ini bisa ditandakan dengan tanda HTTPS di sini ya, ada S. Kalau tidak ada SSL, dia hanya HTTP.
Nah, kalau ini tidak ada gambar gembok kalau kita klik. Nah, kalau Anda tidak menggunakan SSL certificate, maka di sini tulisannya connection is not secure. Nah, apa sih Mas manfaatnya menggunakan SSL ini? Tentunya pasti akan secara apa ya? Secara eksternal ke pengunjung Anda atau ke konsumen Anda atau pembaca blog Anda itu akan memberikan rasa aman kepada mereka karena merasa bahwa website Anda itu tersecure atau tersecure dengan security beberapa bit ya. Ini cukup panjang lah saya jelaskan. Intinya membuat website Anda itu terlihat lebih aman, secure ya. Nah, kemudian ini akan juga mempengaruhi untuk peringkat Anda di mesin pencari, khususnya Google. Karena Google Anda bisa searching atau Anda bisa googling bahwa Google itu sangat tidak merekomendasikan website-website yang tidak memiliki SSL atau tidak secure, tidak ada HTTPS-nya, S-nya tidak ada. Nah, itu sangat tidak direkomendasikan. Walaupun ada beberapa website yang memang bisa masuk ke halaman pertama tanpa ini, tapi secara prinsipnya Google tidak merekomendasikan. Itu artinya ketika Anda menggunakan sertifikat SSL, maka website Anda itu bisa lebih berkemungkinan besar untuk masuk ke halaman utama mesin pencari seperti Google. Ya, ini mempengaruhi peringkat dan bisa mendapatkan traffic juga dari Google. Ya, paham ya? Nah, itu yang kedua yang saya lakukan setelah ganti nama domain, saya langsung beli sertifikat SSL. Nah, karena sebenarnya kalau Anda order layanan di Hostinger ini, ketika Anda order baru ya, Anda bisa dapat domain gratis. Kemudian Anda beli layanan hosting, Anda dapat domain gratis. Kemudian Anda dapat sertifikat SSL gratis untuk domain itu. Jadi Anda tidak perlu beli SSL lagi. Tapi karena saya ini domain baru dan saya sudah banyak domain yang saya beli di sini, maka setiap domain baru harus diregister SSL lagi. Ya. Nah, kemudian saya akan setting website, tapi setelah saya beli sertifikat SSL ini, saya setting website saya baik general, writing dan seterusnya. Nah, di sini nih, ini saya akan bongkar aja nih isinya. Nah, saya akan setting mulai dari sini. Ketika saya sudah jadi ya, saya udah install WordPress tentunya, saya mulai setting di sini general, saya setting. Kemudian ini saya setting, ini saya penting banget nih, set title, tagline, kemudian time zone, date format, time format, semua saya setting. Kemudian di bagian writing juga saya setting, ini ada yang bagian paling penting. Kemudian reading saya juga setting. Di bagian general ini permalinks, ini juga yang paling penting, saya menggunakan post name ya. Pastikan Anda menggunakan post name. Nah, setelah saya setting ini, kemudian saya install bajunya nih. Ibarat orang ya, manusia. Tim ini adalah bajunya, tampilan dari website kita atau baju dari website kita mau seperti apa. Nah, setelah banyak referensi yang saya baca, saya tonton videonya di YouTube. Ini butuh waktu loh. Saya menentukan tim saja atau baju dari website saya aja ini butuh waktu sekitar kalau nggak salah ya itu sekitar 2-3 minggu loh. Saya baca mulai dari tim premium di Envato Elements, terus Envato Markets, lalu saya searching layanan-layanan atau orang-orang yang menyediakan tim premium dan lain sebagainya ya. Nah, waktu itu saya punya ada tiga rekomendasi hasil dari saya hunting dan riset ya. Yang pertama adalah GeneratePress yang versi Pro tentunya, ada yang versi free-nya. Kemudian saya tertarik juga dengan Socrates Theme. Anda bisa searching aja nih. Ini juga bagus nih Socrates Theme untuk Anda. Nah, kedua saya yang di domain Maulani Agus itu saya gunakan Landing Press. Nah, saya pikir apa saya tetap menggunakan tim Landing Press ya, atau saya mengganti nama domain. Nah, banyak sekali sih, tapi ada 3 pilihan terbesar saya di sini, ada GeneratePress, Socrates Theme, Landing Press. Nah, setelah saya 3 minggu meriset, kemudian mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing, ini pasti ada kekurangan dan kelebihannya teman-teman. Nah, saya sesuaikan dengan kebutuhan saya dan finally akhirnya saya memilih yaitu GeneratePress versi Pro-nya. Nah, ini dia, saya memilih GeneratePress. Kenapa? Nah, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah GeneratePress ini tim yang salah satu direkomendasikan yang sangat compatible dengan Page Builder Elementor, karena saya menggunakan Page Builder dari Elementor, baik versi free atau versi pro-nya. Kemudian banyak sekali testimoni yang saya dapatkan di forum-forum
orang-orang yang menggunakan GeneratePress. Lebih gampang untuk masuk ke mesin pencari, kemudian lebih ramah, kemudian bisa dikustomisasi sesuai dengan keinginan ya. Nah, itu kalau kita menggunakan versi premium ya. Ini yang saya gunakan, GeneratePress. Nah, kalau kita lihat dari versi premiumnya, di versi premiumnya ini ada beberapa kelebihan yang tidak didapatkan di versi di versi free. Ada site library, saya bisa menginstal site-site yang direkomendasikan ya, banyak sekali. Coba kita lihat di sini. Ini yang saya jadi pertimbangan juga sih. Nah, ini yang standar. Anda bisa install nih dengan seperti ini ya. Tim-timnya seperti ini. Kemudian kalau menggunakan Elementor, nah makanya kenapa GeneratePress ini sangat compatible dengan Elementor. Kita bisa membuat website seperti ini dengan kita download timnya, kita upload di website kita. Kemudian juga Beaver Builder. Nah, ini dia salah satunya ya. Nah, banyak sekali lah beberapa fitur versi pro-nya dari GeneratePress ya. Colors kita bisa customisasi, kemudian typography, menu plus, WooCommerce, element dan lain sebagainya. Anda bisa baca-baca aja di sini generatepress.com/premium. Ya, ini yang saya gunakan akhirnya. Saya memutuskan, dan ini adalah tampilannya teman-teman. Nah, ini salah satu versi tampilannya ya. Karena ada banyak lagi lah tampilan yang bisa Anda manfaatkan nanti ketika Anda menginstal GeneratePress versi Pro-nya. Nah, setelah saya sudah tentukan, setelah bergulat dan riset sana sini, akhirnya saya menentukan untuk menggunakan GeneratePress versi Pro. Oke. Nah, kemudian saya tentu pasti menginstal Page Builder. Ini yang penting untuk membuat halaman sales page, landing page, opt-in page. Saya masih menggunakan dan belum berpaling ke Page Builder lainnya, yaitu saya menggunakan Elementor versi Pro tentunya ya. Saya menggunakan versi Pro. Ini versi Pro-nya sekarang berapa harganya ya? Coba kita lihat pricing. Saya punya yang 1000 site nih. $199. Saya lupa sih, udah lama. Ya, jadi saya menggunakan Elementor Pro untuk membuat desain sales page, opt-in page, atau landing page di dalam website saya nanti yang baru ini, agusmaulani.com. Oke, nah itu dia. Nah, setelah saya menginstal Page Builder, kemudian, nah ini yang paling penting nih, karena saya seorang praktisi SEO juga, dan saya masih menerapkan beberapa optimasi. Memang tidak sepenuhnya saya terapkan lah, seperti dulu-dulu saya buat blog gitu ya. Pasti ini wajib lah buat saya, itu saya menginstal plugin SEO. Nah, yang sampai saat ini saya gunakan yaitu All-in-One SEO Pack. Nah, kalau teman-teman sering membuat website, pasti familiar dengan plugin ini. Ini plugin yang sering digunakan lah para website builder atau blog builder, pasti menggunakan All-in-One. Ada dua sih rekomendasi saya, kalau nggak Yoast SEO by Yoast atau All-in-One SEO Pack. Nah, cuman karena saya menggunakan versi Pro, dan yang versi Pro yang saya punya adalah All-in-One SEO Pack. Nah, saya menggunakan All-in-One SEO Pack versi Pro-nya ya, bukan yang gratisnya. Kalau gratisnya sih cukup bagus juga sih teman-teman. Kalau Anda mau gunakan juga nggak masalah, itu cukup. Cuman saya menggunakan versi Pro-nya karena ada beberapa fitur yang memang saya butuhkan ya. Kemudian juga memudahkan saya, khususnya untuk digambar. Nah, gini. Terkadang kita berpikir bahwa artikel aja tuh yang bisa masuk ke halaman pertama Google, padahal gambar pun yang kita upload di website kita ya, seperti gambar ini ya, gambar-gambar ini itu sebenarnya bisa masuk loh halaman pertama. Nah, dengan bantuan dari All-in-One SEO Pack ini yang versi Pro, saya bisa mengoptimasi gambar yang diupload ke website saya ya. Nah, ini saya menggunakan ini versi Pro, saya versi Pro. Lumayan mahal memang, tapi ini investasi yang cukup, dan saya punya 10 site nih. Investasi yang cukup bagus, karena saya akan targetkan 2 bulan lah, atau 60 hari website ini bisa muncul, salah satu atau beberapa artikel bisa muncul di halaman pertama. Nah, itu saya lakukan berkat bantuan dari All-in-One SEO Pack nantinya ya. Jadi itu saya install, ini penting banget nih. Kemudian saya setup blog design. Saya menggunakan CSS Customizer. Nah, kelebihan menggunakan GeneratePress Theme versi Pro, Anda bisa mengcustomize CSS-nya. Nah, itu artinya apa? Anda bisa mengcustom, karena tampilan sebenarnya bukan seperti ini teman-teman. Ini defaultnya bukan seperti ini. Dia ada tampilan biru di sini. Kemudian, nah, karena saya merasa tidak cocok, belum pas dengan saya, maka saya customize. Customize-nya juga sangat mudah sih, di bagian appearance, kemudian kita pilih customize. Ya, Anda sedikit-sedikit harus ngerti coding ya, ngerti coding lah.
tapi nggak terlalu coding-coding banget gitu. Nah, saya menggunakan di ini additional CSS. Saya coba otak-atik di sini sesuai dengan keinginan saya. Seperti warna, background color dan lain sebagainya. Nah, itu dia yang saya lakukan karena tampilan defaultnya ini belum pas menurut saya, buat belum serk lah buat saya. Nah, kemudian setelah saya setup blog, kemudian saya install plugin penting. Nah, ini saya bocorkan aja lah teman-teman nih. Ini ada beberapa plugin yang saya install. Salah satunya ada beberapa yang versi Pro ya. Saya install pasti ada Akismet anti spam. Ini untuk mencegah komentar-komentar spam masuk ke blog saya, karena kan otomatis ini saya lebih banyak mengupdate artikel, ada kolom komentar. Nah, Akismet spam ini anti spam ini berfungsi untuk memfilter komentar-komentar spam. Lalu saya install All 404 Redirect. Ini fungsinya untuk memaksimalkan SEO juga. Jadi ketika ada orang yang mengetikkan salah ketik URL di website saya, dia akan diarahkan ke halaman homepage. Gitu. Kemudian All-in-One SEO versi Pro ya, SEO Pack versi Pro. Ini saya install Classic Editor, kemudian Click to Chat ini untuk button WhatsApp ya. Ini sekarang saya install untuk setiap sales page. Elementor Pro pasti, kemudian saya Google Analytics. Nah, Google Analytics WordPress by Monster Insight ini bawaan dari All-in-One SEO Pack yang versi Pro. Nah, ketika Anda menggunakan All-in-One SEO Pack versi Pro, Anda bisa menggunakan Google Analytics ini. Kemudian GeneratePress versi premium, ini timnya plugin ya, premium. Kemudian ada social share, yang di sini nih. Nah, ini fungsinya untuk ini tombol share seperti ini ya. Itu saya menggunakan Grow Social by Mediafine. Kemudian Lightspeed Cache, nah ini bawaan dari hostingnya, yaitu Hostinger. Mereka merekomendasikan untuk menggunakan Lightspeed untuk mempercepat loading website Anda. Kemudian Pixelcat, nah saya akan jelaskan nanti. Nah, Pretty Link untuk mengganti link-link affiliate saya lah menggunakan nama domain saya. Nah, itu ada beberapa plugin yang saya install, saya bocorkan kepada Anda semua. Ya, jadi yang keberapa tuh? Yang ke-8 saya lakukan. Nah, yang ke-9 setelah saya udah menginstal plugin-plugin penting buat saya, yang saya membuat page penting. Nah, ini masih 50% ya. Saya sudah membuat page tentang ini belum nih, sebenarnya saya belum buat. Saya baru buat page kontak, produk juga belum. Kontak baru kontak ya. Nah, jadi kedepannya saya mungkin kalau nggak hari ini atau besok saya akan buat ini halaman tentang saya atau about, lalu kontak. Ini halaman penting lah, pasti ada home, about, kontak, products atau privacy policy. Nah, itu halaman-halaman penting yang seharusnya dan harus Anda buat di halaman website Anda. Ya, nah setelah saya membuat page penting, saya akan submit. Nah, ini penting nih, ini kita udah masuk ke teknis untuk website kita itu bisa masuk ke mesin pencari Google. Syukur-syukur kita berusaha untuk bisa masuk ke halaman pertama. Nah, saya submit. Nah, fungsinya submit website kita ke Google Webmaster GWT ini Google Webmaster Tools ya. Nah, ini saya sudah submit. Nah, ini domain saya yang lama nih, www.maulaniagus.com. Lihat, pasti ada traffic aja yang masuk teman-teman. Ya biar kata sedikit tapi ada aja traffic tiap hari yang datang. Ini saya tidak optimasi loh, tidak saya optimasi secara full SEO-nya. Gitu. Nah, untuk yang agusmaulani.com ini saya baru submit, jadi belum ada data yang bisa ditampilkan. Nah, cara submitnya ya nanti kesempatan lainnya saya akan berikan lah. Setelah submit site sebagai properti Anda, lalu Anda submit juga sitemaps-nya. Nah, ketika Anda menggunakan SEO Pack yang versi Pro, gampang dimudahkan Anda submit. Ini penting juga nih agar si robot pencari atau robot indexing dari Google itu lebih mudah merayapi website Anda, sehingga lebih cepat lah masuk ke mesin pencari. Oke, nah setelah saya submit, ke Bing juga ya, ke Bing saya juga, ini ke Bing Webmaster Tool. Kan ada mesin pencari itu kan gak hanya Google ya, ada Bing, ada Yandex. Nah, di sini saya sudah submit tapi belum verify nih ya, saya belum sempat untuk verify karena ada beberapa kendala. Saya udah nyoba berkali-kali tapi masih belum bisa, tapi nanti saya coba pasti saya akan verify ini ya. Oke, nah ini ke Bing saya sudah submit, tinggal saya verify. Lalu setelah itu saya setup Facebook Pixel Code. Nah, ini penting karena saya juga selain optimasi secara SEO, saya juga mendatangkan traffic menggunakan paid traffic atau paid ad. Ya, salah satunya saya menggunakan Facebook Ad. Nah, itu saya harus pasti tanamkan Facebook Pixel. Nah, kalau Anda lihat di sini, nah kalau Anda install ini
Facebook Pixel Helper, maka akan muncul. Nah, ini kode pixel saya yang saya tanamkan di website ini. Ya, caranya saya menggunakan plugin tadi yaitu Pixel Cat Light. Nah, ini Pixel Cat Light ini membantu daripada Anda menggunakan insert insert header and footer ya. Biasanya kan dulu tuh menggunakan insert header, mending menggunakan inilah Pixel Cat Light. Maaf, saya minum dulu. Jadi lebih memudahkan Anda untuk menginstal. Ya. Jadi itu saya install untuk Facebook Pixel Code-nya. Penting juga untuk saya untuk mendapatkan database audiens dari kalau saya beriklan di Facebook atau di Facebook ya. Nah, itu ada beberapa yang sudah saya lakukan. Nah, ini adalah ada 11 langkah ketika saya memutuskan untuk merebranding dan membuat website baru atau memindahkan website yang lama ke website yang baru, ke domain yang baru. Ada 11 langkah yang sudah saya lakukan. Makanya saya bilang baru 80%. Nah, langkah berikutnya yang akan saya lakukan ke depannya untuk website baru saya ini adalah, nah ini dia, saya akan bocorkan juga ke Anda. Saya akan membuat artikel untuk guest post. Nah, ini penting sekali teman-teman. Sampai saat ini saya masih meyakini bahwa salah satu sumber backlink yang paling bagus untuk meningkatkan peringkat website Anda di Google itu adalah menggunakan atau melakukan guest post. Guest post itu adalah kita membuat artikel buatan kita. Entah itu kita membeli, kadang-kadang saya juga suka beli artikel, saya submit. Kita beli artikel dari jasa penulis, yaitu jadi hak milik kita. Nah, kita submit di blog-blog orang yang sudah terkenal, atau blog-blog yang udah peringkat pertama, atau blog-blog yang udah terkenal, tentunya yang senis dengan kita. Karena ini saya ini adalah berbisnis online, bisnis internet, maka saya akan mencari blog-blog yang satu kategori dengan saya, dan saya akan mencoba menawarkan untuk guest post. Jadi saya buat artikel tersebut diposting di blog tersebut. Nanti saya tambahkan backlink menuju ke website saya ini. Nah, ini juga salah satu cara lah paling bagus teman-teman untuk mendapatkan backlink yang terbaik. Backlink do follow, apalagi kalau website yang kita buat guest postnya itu website yang do follow. Ya, ini saya akan buat. Saya akan mencari waktu, entah saya buat artikelnya sendiri atau saya menggunakan jasa penulis. Saya udah familiar lah jasa penulis juga. Kalau misalnya saya nggak ada waktu, saya biasa untuk jasa penulis. Nah, ini yang akan saya lakukan. Nah, yang ke-13 yang akan saya lakukan untuk merebrand dan membangun website ini adalah memberikan backlink dari blog-blog yang saya miliki. Jadi kan kalau Anda ngikutin saya juga dulu kan dari 2014 saya bangun banyak blog tuh, dan beberapa masih ada yang aktif sampai sekarang. Nah, dari situ saya coba akan berikan backlink lah ke sini, walaupun tidak semuanya ya. Jadi saya akan berikan backlink blog-blog, kebanyakan sih blog-blog bule ya, bahasa Inggris. Karena dulu saya mainnya Amazon. Oke, nah itu saya akan memberikan backlink. Dan ke-14 saya akan rutin post di sosial media. Ini juga penting, so important. Jadi karena ini website baru, walaupun ini sebenarnya pindahan dari website yang lama, tapi ini saya bilang website baru, sehingga saya butuh kalau di SEO itu saya lupa namanya, rekomendasi lah ya, rekomendasi terbaik. Nah, rekomendasi terbaik atau backlink terbaik yang menurut Google itu sosial media terbesar seperti Facebook, Twitter, kemudian LinkedIn, lalu ada ya Instagram. Jadi saya akan rutin setiap ada postingan terbaru atau ini mempromosikan, mencantumkan URL dari website saya yang baru ini, agusmaulani.com, sehingga nanti di mata Google terkesan website saya sudah sering dipost atau sudah ini di sosial media ya. Nah, yang akan saya lakukan, saya juga akan membuat halaman homepage. Ini halaman home, ketika orang mengunjungi www.agusmaulani.com, dia akan masuk ke halaman home, tidak halaman blog seperti ini adalah halaman blog lah. Nanti ini masih butuh riset saya. Nah, yang terakhir yang akan saya lakukan itu adalah saya akan ping ke beberapa mass pinger. Ini adalah sebenarnya langkah ini dibilang masih works atau tidak, saya juga tidak bisa menjamin, tapi saya akan coba, dan saya sempat baca beberapa sumber artikel ya, dari praktisi SEO di luar ya, sedikitnya masih works lah ya. Nanti saya akan cobalah, nanti saya juga akan update lah apa hasilnya ketika saya ping. Fungsi ping ini adalah, jadi ini memberikan notice ke robot mesin pencari itu bahwa robot Google, ini loh ada website baru gue nih. Ini artikelnya ini. Nah, tujuannya sih itu untuk menotis agar lebih cepat aja untuk diindeks oleh mesin pencari.
Ya, jadi itu adalah yang sudah saya lakukan dan yang telah saya lakukan. Semoga bisa memberikan Anda insight baru. Nah, seperti yang saya jelaskan ya, bahwa saya juga akan memberikan offer yang limited offer, dan saya bisa bilang ini premium offer juga, tapi terbatas ya, karena ini offer pribadi. Jadi saya tidak mendegradasikannya ke tim atau tidak nyuruh ke tim, tidak minta bantuan ke tim. Jadi ini benar-benar saya yang kerjakan sendiri. Ya, limited offernya apa? Saya akan buatkan blog atau website yang sama persis dengan web yang saya buat ini. Anda bisa lihat ya. Kecuali logo ya, logo dan halaman-halaman yang mungkin berbeda niche-nya dengan Anda, ya itu terserah Anda. Tapi saya akan buatkan sama persis dengan seperti ini ya. Dengan tambahan beberapa pasti tim premium saya instalkan ya, saya berikan Anda tim premium yaitu GeneratePress Pro yang versi Pro ya, bukan gratisnya. Kalau Anda lihat ya, ini harganya sendiri itu sekitar 219 lifetime, ini yang tahunan $44, untuk yang lifetime $219 atau sekitar 2,5 juta lebih ya. Saya instalkan di website Anda premium GeneratePress Team ya. Nah, kemudian saya juga akan berikan Anda plugin SEO premium yang saya gunakan, yaitu all-in-one SEO pack. Ya, saya akan instalkan yang versi Pro-nya kepada Anda, ya. Lalu saya akan berikan juga ratusan artikel, ini dalam bahasa Inggris, tapi mudahlah untuk Anda terjemahkan kalau Anda ingin. Misalnya Anda baru buat blog dan tidak tahu mau ngisi blog Anda itu dengan artikel apa. Nah, saya berikan ini ratusan artikel, Anda tinggal terjemahkan saja menggunakan Google Translate silakan, atau terjemahkan manual oleh Anda. Nah, Anda posting di website baru Anda sehingga tidak terlihat kosong-kosong banget gitu ya. Dan yang kelima, saya berikan free backlink dari saya. Nah, ini sistemnya nanti testimoni ya. Jika Anda memang mengambil limited offer ini, Anda bisa berikan testimoni, dan nanti testimoninya saya akan cantumkan di website saya, dan itu akan bisa menjadi backlink dari saya. Nah, karena website saya ini sifatnya do follow, artinya backlinknya bisa diindeks oleh Google, dan ini saya akan optimasi websitenya secara SEO ya. Jadi ya sangat berguna lah nanti free backlink dari saya itu. Ya, ada 5 offer yang saya tawarkan. Nah, caranya seperti apa? Nah, kalau Anda ingin membuat website, atau Anda ya let's say Anda ingin membuat website baru, Anda sudah punya website tapi dari penyedia hosting lain. Anda ingin membuat website baru, atau Anda belum punya website, ingin punya website, saya akan buatkan website yang sama persis dengan saya seperti ini, dengan tambahan-tambahan tim premium dan plugin premiumnya. Ya, caranya Anda mengorder hosting dari Hostinger. Nah, layanan Hostinger ini ya. Nah, kalau Anda order pertama kali di Hostinger, Anda akan mendapatkan gratis domain. Lalu juga Anda mendapatkan SSL gratis, udah dapat tuh semuanya tuh ya. Nah, namun Anda harus order menggunakan link ini, www.agusmolani.com/hosting. Jadi kalau Anda tidak melalui link ini, maka offer ini tidak berlaku. Itu affiliate dong Mas. Ya, saya katakan ini adalah link affiliate. Jadi ketika Anda mengorder melalui link saya ini, maka saya akan mendapat komisi. Nah, sebagai feedback dari saya atau sebagai ucapan terima kasih, maka saya berikan layanan ini atau offer ini. Jadi saya buatkan blog untuk Anda, saya berikan tim premium yang harganya 2.500.000, plugin SEO yang harganya ratusan dolar ya. Kemudian ratusan artikel saya berikan juga, dan dapat backlink dari saya. Nah, makanya kenapa Anda harus order layanan hosting menggunakan link ini, agusmolani.com/hosting. Ya, jika tidak melalui link di atas, maka offer ini tidak berlaku. Nah, setelah Anda selesaikan pembayaran, Anda daftar, kemudian Anda order, Anda tentukan nama domain Anda. Nah, setelah Anda selesaikan pembayaran, kirim login Hpanel. Nah, kalau di Hostinger bukan cPanel, tapi dia Hpanel. Tapi tidak akan jauh beda lah, makanya saya instalkan websitenya. Berbasis WordPress ya tentunya. Nah, kirimkan data Hpanel Anda melalui email ke saya. Emailnya email@agusmolani.com ya. email@agusmolani.com. Silakan email dengan subjeknya sudah order hosting Mas, buatin dong websitenya. Nah, nanti saya akan dalam waktu maksimal 3x24 jam. Kok lama Mas sampai 3 hari? Nah, itu dia yang tadi saya katakan di awal, karena offer ini saya yang kerjakan sendiri. Saya tidak delegasikan ke tim. Saya juga tidak menggunakan jasa orang lain. Jadi saya kerjakan pure dari tangan saya sendiri, handmade saya sendiri.
Jadi saya butuh waktu lah, karena kan tidak hanya Anda nanti yang order atau tidak hanya Anda yang mengambil offer ini. Mungkin ada beberapa teman-teman juga yang mengambil offer ini. Sehingga saya butuh waktu lah ya, butuh waktu untuk misalnya ya maksimal 3 kali 24 jam saya akan kirimkan hasil jadi website Anda kepada Anda. Ya, jadi seperti itu. Ada limited offer yang saya tawarkan dengan sebagai jika Anda mengorder layanan hosting gratis domain di Hostinger melalui link ini ya, Anda mendapatkan, saya buatkan blognya, purchase dengan blog saya, kemudian tim premium saya berikan senilai 2.500.000, plugin SEO premium, ini SEO ini harganya berapa ya, 199, hampir 2 juta lebih malah. Saya berikan juga kepada Anda ratusan artikel dan free backlink dari saya. Ya, pastikan Anda order hostingernya menggunakan link ini ya, agusmaulani.com atau www.agusmaulani.com/hosting. Ya, setelah itu Anda selesaikan pembayaran. Jika sudah, maka Anda email ke saya, email@agusmaulani.com. Ya, karena kalau ingin membuat website kan pasti harus punya hosting dan domain. Ya, jadi itu adalah limited offer dan project rebranding rebranding my personal website yang bisa saya sharing kepada Anda. Mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada Anda jika Anda ingin membuat website baru atau ingin memindahkan website Anda ke domain yang baru. Oke, teman-teman, terima kasih. Kita akan ketemu di video berikutnya.